البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di berapa muka surat 122 kan? Masuk ke 122. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan yang terpandang adalah amalan, bukan semata-mata hubungan. Fastamalat hadhil ayatu ala salasati amsal. Maka ayat-ayat ini, akhir-akhir dari ayat At-Tahrim itu, dia mencakupi 3 perumpamaan. Baik. Masalin lil kuffar, 1 perumpamaan untuk orang-orang kafir. Wa masalaini lil mu'minin, dan 2 perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Baik, inilah klasifikasi untuk akhir-akhir ayat tadi. Fatadammana masalul kuffari annal kafira yu'aqabu ala kufri. Maka perumpamaan untuk orang-orang kafir yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-10 itu, dia mengandungi penjelasan bahwasanya orang kafir akan mendapatkan hukuman disebabkan oleh kekufurannya. Alat ini sababiyah. Wa ajawatih, dan juga disebabkan oleh permusuhan dia lillahi wa rasulihi wa li awliyaih. Permusuhan dia kepada Allah, permusuhan dia kepada Rasulullah, dan permusuhan dia kepada para wali Allah. Jadi orang kafir sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang kafir yang tak suka mengganggu orang, dia dihukum dengan sebab kekufurannya. Tapi ada juga yang sudah kafir, menyakiti orang lagi, dia dihukum dengan sebab kekufurannya dan kejahatannya itu, dan seterusnya. Baik. Wala yanfa'uhu ma'a kufrihi ma kana bainahu wa bainal mu'minin min lahmati nasab. Tidak bermanfaat untuknya bersamaan dengan kekufurannya itu adanya hubungan erat nasab, hubungan erat tali kekerabatan antara dia dengan mukminin. Lahmah, yang lain membaca luhmah. Insyaallah ini tidak masalah. Kita lihat apa yang disebutkan dalam catatan kaki karena anak nulisnya sudah agak lama. Baik, lahmatun nasab ay tadakhulu nasab wa mukhalatatuh, yaitu saling masuknya nasab, yaitu menunjukkan hubungan yang kuat, yang erat, bagaikan anyaman. Wa mukhalatatuh, dan percampuran nasab. Jadi walaupun nasab dia kuat, masih dari kerabatnya kaum muslimin, bahkan masih kerabat Nabi misalkan, kalau dia macam Abu Lahab dan Abu Jahal, tak ada gunanya itu. Qala Ibnu Athir rahimahullah fi makna al-wala luhmatun ka luhmati nasab. Nah, di sini memakai apa? Dhammah, luhmah. Wala itu adalah hubungan erat, bagaikan hubungan erat nasab. Wa maknal hadis, ini bagusnya titik 2-nya setelah hadis ya. Maknal hadis al-mukhalatatu fil wala. Makna dari hadis tadi yaitu percampuran dalam masalah wala. Wala yaitu antara hamba dengan tuannya misalkan. Wa annaha tajri majran nasab, dan dia wala ini berjalan seperti perjalanan nasab fil miras, dari sisi warisan. Makanya seorang tuan setelah dia memerdekakan hambanya, dia masih punya hak untuk mewarisi harta dari hambanya itu, bekas hambanya itu, apabila bekas hambanya itu tak punya ahli waris yang terdekat. Jadi, maka hartanya jatuh kepada tuannya, kepada bekas tuannya. Jadi, kemudian waqala al-Munawi rahimahullah, makna luhmat yaitu istirakul washtibak, perkongsian dan anyam, yaitu istibak, yaitu apa? Saling menganyam, saling merajut, yaitu kuat ikatannya.
Nah, inilah yang dimaksudkan Ibnul Qayyim di atas. Walaupun hubungan nasab antara orang kafir tadi dengan sebagian mukminin itu kuat sekali, itu tidak bermanfaat bagi dia kalau dia mati kafir. Au silatu sihr, atau ada hubungan perbisanan. Sebagian adalah besannya yang lain. Karena apa? Ada ikatan pernikahan atau apa. Tak ada gunanya. Istri Nabi pun tidak akan bermanfaat hubungan tadi apabila dia tidak beriman kepada Nabi tersebut. Au sababin min asbabil ittisal, atau salah satu dari sebab-sebab hubungan. Allah Ta'ala telah berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab. Hubungan-hubungan mereka di hari kiamat akan putus. Jadi kalau bukan keimanan, tak ada gunanya itu nanti di hari kiamat. Qal fa innal asbaba kullaha tanqati'u yaumal qiyamah. Karena seluruh sebab, yaitu seluruh hubungan, itu akan terputus pada hari kiamat, illa makana minha muttasilan billahi wahdah, kecuali apabila hubungan-hubungan tadi terhubung juga dengan Allah, yaitu karena keimanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang waktu di dunia, pada hari itu, yaitu di hari kiamat, mereka akan jadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hubungan mereka akan kekal sampai di surga. Bahkan boleh saling membantu, saling memberikan syafaat. Tapi kalau untuk orang kafir, tak ada gunanya itu. Qal ala aidi rusulih, melalui jasa, melalui tangan-tangan para rasulnya. Yaitu bukan membuat hubungan sesuka hati sendiri, saya mau berhubungan dengan Allah dengan ibadah sesuka hati saya, tak, tapi melalui bimbingan para rasul. Karena kita tak tahu apa yang Allah sukai kecuali melalui informasi dan berita para rasul. Cara ibadah yang benar bagaimana? Qal walau nafa'at waslatul qarabah, seandainya hubungan kekerabatan, wal musaharah, dan perbesanan, awin nikah atau perkawinan itu bermanfaat, ma'adamil iman, disertai dengan tidak adanya keimanan, la nafa'atil waslatul lati kanat baina Lutin wa Nuh wa mra'ataihima, niscaya bermanfaatlah hubungan yang dulu ada antara Nabi Lut dan Nabi Nuh dengan kedua istrinya, istri mereka itu. Falamma lam yughniya anhuma minallahi syai'a, tatkala kedua nabi tadi tidak bermanfaat, tidak mampu menolong kedua istri yang kafirah tadi dari keputusan Allah sedikit pun, qil, dikatakan udkhulan nara ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk, bersama orang-orang yang durhaka pada para nabi tadi. Maka orang digabungkan mukmin dengan mukmin, kafir dengan kafir. Na'udzubillah kalau kita ternyata jiwa kita bersama orang kafir, nah kita nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Kemudian kata beliau, qata'atil ayatu hina idzin tam'a man raqiba maksiatallah. Pada hari itu, ketika itu, yaitu di hari kiamat, ayat ini memutuskan ketamakan, keinginan dari orang yang melakukan maksiat kepada Allah, wa khalafa amrah, dan menyelisihi syariat Allah, wa raja an yanfa'ahu salahu ghairih, dalam keadaan dia mengharapkan kesolihan orang lain bermanfaat untuk dia, seperti yang diajarkan oleh orang-orang Syiah itu. Tak mengapa kita sholat hanya 3 kali sehari semalam, kita tidak menjalankan ini, menjalankan itu. Yang penting kita ini keluarga Nabi, nanti Nabi akan memberikan syafaat. Nah, tak ada gunanya. Nabi tak mampu memberikan syafaat kepada pakcik beliau yang mati kafir dan yang lain-lain. Maka bagaimana akan memberikan syafaat kepada kalian yang terang-terangan memusuhi Nabi dan seterusnya? Apalagi yang mengatakan Jibril keliru, mestinya yang dapat wahyu adalah Ali, kenapa diberikan pada Muhammad? Nah, kalau sudah macam ini, gimana mengharapkan syafaat Nabi Muhammad? Engkau sendiri tidak mengakui kenabian nenek moyangmu itu. Na'udzubillah. Maka tak ada gunanya itu semua kalau engkau sendiri durhaka kepada Allah dan pada Rasul. Kata beliau, min qaribin au ajnabi,
Baik itu yang soleh adalah orang yang dekat, yaitu kerabat dia, atau orang asing, yaitu yang tidak ada hubungan kekerabatan. Nanti di hari kiamat masing-masing mengurus diri sendiri. Baik. Baru nanti apa? Boleh mengharapkan syafaat orang mukmin kalau dia sendiri juga punya iman. Walau kana bainahuma fid dunya asyadda ittisal, sekalipun di antara kedua belah pihak ini waktu di dunia ada hubungan yang sangat, yang paling kuat, falattisala fauqattisalil bunuwati al-ubuwah wazaujiyah. Nggak tahu ini apakah ada wawu atau tidak ya. Al-bunuwah wal ubuwah wazaujiyah. Bagusnya ada wawu ya. Maka tidak ada hubungan yang melebihi hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, dan hubungan pernikahan. Tak ada yang lebih kuat dari itu. Itu pun di hari kiamat tak ada gunanya. Walam yughni Nuhun an ibnih, Nuh tidak mampu menolong anaknya yang di dunianya durhaka, tidak mau naik kapal itu. Wala Ibrahimu an abih, Nabi Ibrahim tak mampu menolong ayahnya yaitu Azar, yang lebih suka menyembah patung buatan dia daripada menyembah Allah Ta'ala. Wala Nuhun wala Lutun an imra'ataihima, demikian pula Nuh dan Lut tak mampu menolong kedua istri mereka itu minallahi syai'a, dari ketetapan Allah sedikit pun. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum, tidak akan bermanfaat untuk kalian kekerabatan kalian ataupun anak-anak kalian. Arham yaitu orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Aulad ma'ruf anak-anak. Pada hari kiamat Allah akan memutuskan urusan di antara kalian. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana suatu jiwa tidak berkuasa sedikit pun untuk membantu jiwa yang lain. Wal amru yauma idzil lillah, urusan semuanya pada hari itu hanyalah di tangan Allah, hanyalah milik Allah. Kita tak mampu saling menolong sampai Allah mengizinkan. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian pada suatu hari yang mana hari itu suatu jiwa tak mampu untuk mencukupi jiwa yang lain sedikit pun. Tajzi, mencukupi atau membalasi. Waqal, Allah juga berfirman, wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Takutlah kalian pada suatu hari yang mana di hari itu seorang ayah tidak mampu membalasi anaknya, anak juga tak mampu membalasi ayahnya, yaitu menolong ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Walaupun banyak orang yang tak percaya hari kiamat, nanti waktunya tiba itu. Baik. Kalau dari sisi terjemahannya ini sama, yaitu wattaqu, yaitu takutlah, wahsyau juga takut. Cuma kalau dari sisi balaghah, wattaqu ini rasa takut yang mewajibkan kita untuk mencari perlindungan, membuat perlindungan dengan cara yaitu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sementara wahsyau ini rasa takut yang didasari oleh pengetahuan yang cukup. Maknanya sama, yaitu rasa takut, tetapi substansinya lain-lain. Baik. Qala wa hadza kulluhu takdzibun li atma'il musyrikin al-batilah. Ayat ini semuanya dan yang semisal dengannya mendustakan ketamakan musyrikin yang batil. Orang musyrik, mereka berbuat maksiat di dunia, berbuat jahat, mendominasi muslimin, menipu muslimin, lalu mengharapkan Yesus akan menolong mereka di hari kiamat, atau mengharapkan mungkin siapa dewa ini, dewa itu menolong dan seterusnya. Ayat ini mendustakan mereka semua, dan ayat ini betul-betul wahyu dari Allah. Sudah ada tantangan 1400 tahun, yaitu sejak 1400 tahun membuktikan Quran itu palsu. Mereka tak mampu menunjukkan memang Quran itu betul-betul murni dari Allah Ta'ala dan beritanya itu tepat.
Maka ayat-ayat ini mendustakan ketamakan orang-orang tadi itu. Anna man ta'allaqu bihi min dunillahi min qarabatin aw sihrin aw nikahin aw suhbah. Apa ketamakan mereka? Bahwasanya orang yang mereka jadikan sebagai objek gantungan atau apa? Pihak yang mereka bergantung kepadanya selain Allah, baik itu karena hubungan kekerabatan atau hubungan perbesanan atau hubungan perkawinan atau hubungan persahabatan, yang fa'uhum yaumal qiyamah, akan bermanfaat untuk mereka pada hari kiamat. Nah, ayat-ayat ini mendustakan harapan mereka tadi. Harapan kalian kosong belaka. Au yujiruhum min azabillah, atau melindungi mereka dari siksa Allah. Baik, makanya ucapan para syekh-syekh tarikat kepada muridnya mengatakan, ya muridi tamassak bidzaili unjika minan nar. Wahai muridku, wahai orang yang menginginkan aku, berpeganglah dengan ujung kainku, niscaya aku lindungi engkau dari neraka. Jangan percaya dengan jaminan itu. Nabi Muhammad saja sudah mengatakan, ya Fatimah binta Rasulillah, salini mimmali masyi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah engkau kepadaku harta sesukamu, tapi aku tidak mampu melindungi engkau dari ketetapan Allah sedikit pun. Baik, Nabi dengan anaknya saja seperti itu. Bagaimana sekedar seorang guru dengan murid lalu berani menjamin ini dan itu? Itu semua adalah kedustaan. Orang yang berani menjamin ini dan itu. Belajar itu dari mana? Entahlah. Pengaruh mana? Entahlah. Cuma apa? Para ulama bilang rata-rata Sufiyah itu adopsinya itu adalah dari Nasoro. Adapun kalau Syiah rata-rata mengadopsinya, adopsi akidahnya adalah dari Yahudi. Di Nasoro ada kartu pengampunan dosa, dijamin. Juga Yesus itu sudah menjamin semuanya dosa diampuni bagi orang yang mengikuti si juru selamat itu atau apa saja itu. Kalau tidak ikut tarikat Nabi Muhammad, ya berarti batil. Iya. Kalau betul ya betul. Kalau menyelisih tarikat Nabi Muhammad ya salah. Iya, wajib ikut dalil yang sahih, dalil yang hasan dan sebagainya. Ini kok interpretasi sendiri. Itu seringnya memahami sendiri, menafsirkan sendiri. Bahkan Ibnu Arabi dan Al-Khalas mengatakan saya mampu menciptakan Quran. Na'udzubillah, mengklaim seperti itu. Sebagaimana itu disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq tentang ucapan-ucapan orang tadi. Setelah merasa saya mampu bersatu dengan Allah, berarti mencipta Quran senang saja bagi saya. Prakteknya tak ada sampai sekarang. Kemudian kata beliau di sini, au huwa yashfa'u lahum indallah, atau meyakini bahwasanya orang itu mampu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Itu semua didustakan. Karena syafaat memang ada, tetapi wajib dengan izin dan ridho dari Allah Ta'ala, dan Allah tidak ridho pada kekufuran. Maka orang mukmin ada harapan syafaat. Nah, orang kafir semuanya syafaat itu akan ditolak. Wa hadza aslu dalalati bani Adam wa syirkihim. Ini adalah asal dari kesesatan Bani Adam dan asal dari kesyirikan mereka. Inti syiriknya itu apa sih? Mencari wasilah, mencari syafaat, tapi dengan cara yang salah. Wa huwa syirkul ladzi la yaghfiruhullah, dan itu adalah kesyirikan yang tidak Allah ampuni. Untuk apa mereka menyembah patung? Tahu bahwasanya patung tak mampu apa-apa, tapi mereka meyakini patung mampu untuk memberikan syafaat dan sebagainya, mendekatkan kepada Allah. Inilah asal kesyirikan. Qala wa huwa alladzi ba'atsallahu jami'a rusulih. Dan perkara inilah, wahua, kembali ke syirik tadi itu, yang mana Allah mengutuskan seluruh rasulnya, wa anzala jami'a kutubih, dan menurunkan seluruh kitabnya, bi'ibtalih, untuk membatalkannya, wa muharabati ahlih, dan memerangi para ahli kesyirikan tadi, wa mu'adatihim, dan memusuhi mereka. Karena ujung-ujungnya adalah menyembah selain Allah, menyembah apa yang dianggap mampu memberikan syafaat. Lama-lama
memang patung itu yang disembah, kubur itu yang disembah, dan seterusnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Habis kitabnya. Insya Allah satu pertemuan lagi. Insya Allah besok anak ke itu harus cari buku itu. Kami mau. Insya Allah. Mudah-mudahan stoknya banyak.